Sejarah kota Shanghai. Shanghai merupakan kota terbesar Republik Rakyat Tiongkok dan terletak di tepi delta Changsha. Dalam dua karakter Tionghoa dalam nama Shanghai berarti atas dan laut. Penggunaan nama ini pertama kalinya pada masa dinasti Shou. Dalam bahasa Tionghoa, nama Shanghai dan Shanghai adalah Hu dan Chen. Bentuknya kota Shanghai. Shanghai merupakan bagian dari kota Baja Suzhou yang diatur oleh provinsi Suzhou. Pada kota Baja ini dibentuk sekitar 1000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan dinasti Shou, Shanghai secara bertahap berkembang menjadi pelabuhan yang sibuk. Kota Shanghai mulai dibangun sejak didirikannya tembok kota pada tahun 1553 sebelum Masehi. Peranan kota Shanghai berubah secara drastis pada abad ke-19 dengan posisi yang strategis di mulut sungai Yangtze, menjadikannya lokasi yang ideal untuk perdagangan dengan dunia barat. Pada tanggal 27 Mei 1949, Shanghai dikuasai Partai Komunis Tiongkok. Selanjutnya, Shanghai melewati beberapa proses perubahan perbatasan beserta bagian-bagiannya, terutama pada dekade berikutnya. Itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah kota Shanghai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Saragi. Saya akan mempresentasikan tentang tempat-tempat wisata yang ada di kota Shanghai, Cina. Yang pertama adalah Debun atau Weitan. Debun adalah suatu kawasan, perairan atau dermaga yang sangat terkenal di kota Shanghai. Baik wisatawan lokal maupun mancanegara sering datang ke tempat ini karena keindahannya yang sangat menawan. Dan ketika kita jalan-jalan di Debun ini, maka kita bisa menikmati pemandangan yang indah dari sungai Huangpu dan juga gedung-gedung tinggi yang ada di sekitar kawasan ini. Dan di saat Anda datang ke wisata Debun ini, Anda bisa menikmati kilauan-kilauan lampu dari gedung-gedung tinggi ini saat Anda datangnya di malam hari. Kedua adalah Yu Garden atau Yu Yuan. Tempat wisata bersejarah ini selalu ramai dikunjungi para turis-turis. Taman ini mempunyai arsitektur yang sangat menawan. Dan yang sangat menakjubkannya lagi, banyak pohon dan bunga-bunga yang ada di sekitar taman ini. Selain melihat bunga-bunga dan pohon-pohon yang indah, di tempat ini Anda juga bisa merasakan masakan-masakan dan makanan dan minuman yang ada di pinggiran jalan taman ini. Yang ketiga adalah Nanjing Road atau Nanjing Lu. Nanjing Road merupakan pusat perbelanjaan dan salah satu jalan yang sangat tersibuk di kota Shanghai. Bagi Anda yang ingin melihat fashion ternama dan branded, Anda bisa datang ke tempat ini. Dan selain itu, para pengunjung bisa mendapatkan harga yang sangat murah di toko branded fashion yang ternama. Di Nanjing Road ini, wisatawan juga bisa mendapatkan atau mencari makanan khas kota Shanghai. Yang keempat adalah Shanghai Disney Road. Di tempat ini, Anda bisa menikmati berbagai atraksi dan pertunjukan dari karakter Disney seperti Tarzan, Mickey Mouse, Toy Story, dan masih banyak lagi karakter Disney lainnya. Selain itu, Anda bisa tentunya menikmati makanan dan minuman dan cemilan yang manis yang diperoleh di kawasan Shanghai Disney Road ini. Yang kelima adalah Oriental Pearl City Tower. Menara ini mempunyai ketinggian 468 meter dan menjadi salah satu monumen ikonik yang wajib untuk Anda kunjungi. Dan pengunjung bisa datang ke tempat ini di siang hari maupun di malam hari. Dan kemudian para wisatawan bisa belajar dan mengetahui tentang sejarah kota Shanghai. Dan tidak lupa juga, di tempat ini Anda juga bisa menikmati hidangan makanan malam khas Cina yang ada di menara ini. Yang keenam adalah Jinmao Tower atau Jinmao Tower. Jinmao Tower adalah suatu gedung pencakar langit di area Lizhui District Pudong dengan ketinggian mencapai 420 meter yang didesain oleh arsitek Adrian Dr. Smith yang menjadikan gedung pencakar langit ini mempunyai gaya arsitektur yang sangat menarik. Dan selain itu, Anda juga bisa menikmati panorama kota Shanghai yang indah dari puncak menara ini. Yang ketujuh adalah Shanghai World Financial Center. Shanghai World ini menjadi rumah bagi salah satu hotel tertinggi yang ada di kota Shanghai. Tapi selain menjadi hotel, tempat ini juga menjadi restoran, kantor, ruang konferensi, mall, dan juga pengamatan. Ketinggian gedung ini adalah 492 meter. Di tempat ini Anda bisa menikmati pengalaman tak terlupakan dari pemandangan ikonik yang paling tertinggi di menara ini. Yang ke-8 adalah Shanghai Powuquan atau Shanghai Museum. Shanghai Museum ini merupakan museum karya seni Cina yang sangat terkenal dan telah dibangun sejak tahun 1952. Letak dari museum ini tidak jauh dari kawasan Nanjing Road dan People Square. Dan di museum ini kita dapat melihat berbagai macam, mulai dari pakaian, lukisan, dan koin mata uang. Dan yang sangat menariknya lagi di museum ini adalah kita tidak dikenakan biaya alias gratis. Yang kesembilan adalah Xintiandi, yaitu merupakan kawasan atau area yang terkenal di kota Shanghai untuk liburan, tempat belanja, tempat makan, dan hiburan di Shanghai. Tempat wisata ini mempunyai desain arsitektur yang sangat keren dan cocok untuk mengabadikan foto-foto Anda. Para pengunjung bisa menikmati berbagai macam kafe dan restoran dengan hidangan yang sangat lezat dan diiringi dengan musik yang indah. Yang ke-10 adalah Shanghai Tower atau Shanghai Dasha. Shanghai Tower ini merupakan gedung pencakar langit dengan ketinggian mencapai 632 meter. Menara ini dirancang oleh Gensler yang mulai dibangun sejak 29 November 2008
dan mempunyai ketinggian lantai 120 lantai. Gedung Shanghai Tower merupakan yang tertinggi di antara gedung-gedung lainnya. Dan di sini para pengunjung bisa menikmati panorama dari dek pengamatan untuk melihat suasana kota Shanghai dari atas. Yang ke-11 adalah Tianjifang. Tianjifang ini merupakan wisata seni dan kerajinan yang telah berkembang dari area perumahan tradisional. Di kawasan ini, para pengunjung bisa menemukan bar, kafe, toko kerajinan, gerai, dan butik. Untuk menikmati karya seni di jalanan ini, sebaiknya Anda menelusurinya dengan berjalan kaki. Yang ke-12 adalah Jade Buddha Temple atau Yuhoshi, yang merupakan salah satu kuil Buddha yang sangat terkenal di kota Shanghai, yang dibangun sejak tahun 1882. Para pengunjung bisa menikmati keindahan dari patung-patung yang ada di kawasan ini. Dan salah satu patung yang sangat populer yang ada di kawasan ini adalah patung berbahan jade yang sangat unik untuk dilihat. Yang ke-13 adalah People's Square, yang merupakan area publik yang berada di distrik Huangpu dari Shanghai. Terdapat taman dengan bunga yang asri dan area permainan untuk anak-anak. Dan di tempat ini Anda juga bisa menemukan toko dan restoran untuk menikmati makanan yang enak. Yang ke-14 adalah City Good Temple of Shanghai, yang merupakan salah satu kuil rakyat Cina yang berada di kota tua Shanghai. Di kawasan ini Anda bisa menikmati bangunan kuil Cina dengan arsitektur yang sangat menarik, dan Anda bisa sambil berbelanja di tempat ini. Saat malam maupun siang, suasana kawasan ini selalu ramai dikunjungi para pengunjung, dan para pengunjung bisa membeli berbagai macam souvenir yang sangat menarik dari tempat ini. Yang ke-15 adalah Shanghai Skill and Technology Museum, yang menjadi salah satu museum besar dan yang paling banyak dikunjungi di Cina, yang terdapat di kawasan yang luas untuk dijelajahi dari museum ini. Museum ini memiliki banyak koleksi dan pameran seperti robot, kehidupan luar angkasa, dunia binatang, dan lainnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, untuk anak-anak bisa menikmati sambil belajar mengenai seni dan karya-karya lainnya. Yang ke-16 adalah Shanghai Zoo. Di tempat ini, para pengunjung bisa melihat kebun binatang dengan banyak pohon dan tumbuhan lainnya. Anda bisa menemukan hewan yang sangat terkenal di Cina, yaitu hewan panda. Tetapi selain panda, Anda bisa menemukan banyak hewan yang lainnya seperti burung-burung yang cantik, kanguru, monyet, buaya, ulat, penguin, macan, dan masih banyak satwa lainnya. Ketika Anda lapar, tentunya di sini akan banyak makanan yang bisa memuaskan perjalanan Anda. Yang ke-17 adalah Jing'an Temple atau Jing'an Shu, yang merupakan salah satu kuil Buddha yang terkenal di jalanan Jing'an. Tempat wisata ini berada di antara pasar lokal, pusat bisnis kota, dan pusat jajanan makanan khas Shanghai. Selain itu, banyak patung Buddha yang sangat indah dan patung lainnya yang tertara dengan indahnya. Yang ke-18 adalah Shanghai Ocean Aquarium, yang menjadi destinasi wisata yang sangat menarik untuk melihat aneka satwa laut yang indah dan sangat menarik. Kemudian, wisata ini mempunyai luas area sekitar 20.500 meter persegi, dan terdapat area yang digunakan untuk penjualan oleh-oleh dan restoran yang untuk menikmati hidangan yang sangat lezat. Gedung utama dari Shanghai Ocean Aquarium terbagi menjadi beberapa, yakni zona Cina, zona Amerika Selatan, zona Australia, dan zona lainnya. Tempat wisata terkenal di Shanghai ini tentunya cocok untuk liburan ke Cina bersama dengan keluarga dan anak-anak. Yang ke-19 adalah Shanghai Urban Planning Exhibition Center. Tempat wisata ini berada di People's Square yang mencakup area lebih dari 3.600 meter persegi dan ketinggian mencapai 43 meter. Shanghai Urban Planning Exhibition Center telah dibuka untuk publik sejak tahun 2000 yang mempunyai 5 lantai di atas tanah dan 2 lantai di bawah tanah. Bangunan ini digunakan untuk menampilkan pameran berupa perencanaan kota dan konstruksi yang dalam bentuk miniatur. Yang ke-20 adalah Huaihai Road atau Huaihai Lu. Di sini para turis bisa melihat banyak gedung modern dan membeli barang-barang fashion yang sangat terkenal di kota Shanghai. Kemudian Anda juga bisa menemukan lingkungan belanja yang menarik, restoran kelas mewah, dan pelayanan hotel yang sangat baik yang ada di kawasan ini. Dan terkenal sebagai surganya tempat belanja yang mempunyai panjang kawasan mencapai 5,5 km, Anda bisa menemukan brand yang sangat terkenal seperti Adidas, Zara, Louis Vuitton, dan lain-lain. Selain itu, para pengunjung bisa menemukan shopping market besar seperti Hong Kong Plaza, Pacific Department Store, Golden Valley Plaza, dan masih banyak lagi. Yang ke-21 adalah China Art, yaitu museum merupakan salah satu museum terbesar di Asia dan museum modern yang berada di Pudong, Shanghai. Museum terkenal ini berada di bekas Pavilion Expo China tahun 2010, di mana telah dibuka sejak 1 Oktober 2012. Pameran dari museum ini terbagi menjadi 4 tema, yakni asal-usul karya seni modern dan kontemporer dari Cina, karya seni sejarah pembangunan dan budaya Cina, karya seni dari pelukis terkenal, dan karya pada abad sekarang. Selain itu, arsitektur bangunan China Art Museum ini sangat terbilang menarik dan megah untuk dinikmati saat liburan. Dan yang ke-22 adalah Weibaidu Bridge atau jembatan taman yang merupakan salah satu destinasi wisata yang paling mengesankan untuk dinikmati pemandangannya terutama saat malam hari. Jembatan ini dibangun sejak 4 Agustus tahun 1906 dan jembatan ini dibuka pada 20 Januari 1908. Weibaidu Bridge mempunyai panjang total mencapai sekitar 105 meter dan lebar 18,4 meter. Di tempat ini tentunya Anda bisa mendapatkan spot terbaik untuk berfoto bersama teman-teman maupun keluarga pada siang hari maupun malam hari. Dan yang ke-23 adalah Shanghai Natural History Museum. Museum ini mempunyai banyak koleksi seperti dinosaurus, macan, panda, hingga laba-laba yang ada pada zaman purba. Menjadi salah satu museum ilmu pengetahuan alam terbesar di Cina, tidak heran museum ini sangat menarik dan cocok untuk anak-anak. Selain itu, hal yang menarik lainnya dari museum ini adalah desain arsitektur yang sangat modern dan yang sangat mengesankan.
Di luar museum ini juga terdapat taman yang sangat indah untuk dinikmati dengan karya seni yang menakjubkan untuk berfoto. Yang ke-24 adalah Fushing Park atau Fushing Kongren. Taman ini terdapat patung dari tokoh penting, terdapat rumput yang luas dan yang sangat hijau. Terdapat area bermain untuk anak-anak, dan tentunya banyak bangku untuk duduk sambil menikmati pemandangan di tempat ini. Banyak keluarga dan anak-anak muda yang mengunjungi Fushing Park saat waktu akhir pekan tiba. Dan yang terakhir atau yang ke-25 adalah Shanghai Botanical Garden. Menjadi taman botani dengan luas 81,86 hektar. Tak heran taman ini mempunyai banyak koleksi tanaman dan bunga yang sangat indah untuk dilihat. Setiap hari banyak pengunjung datang untuk jalan-jalan, bermain bulu tangkis dan memancing ikan di sungainya. Di sini Anda bisa melihat dan mengabadikan momen bersama keluarga, teman ataupun pacar. Dan banyak berbagai jenis bunga seperti mawar, anggrek, dan masih banyak lagi. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang satu kuliner yang ada di kota Shanghai. 1. Xiaolongbao. Xiaolongbao merupakan jenis makanan yang dikukus dalam keranjang bambu kecil. Sesuai dengan namanya, xiaolong artinya keranjang mengukur. Dibalut kulit pangsit dan di dalamnya terdapat daging yang bersuara. Xiaolongbao adalah makanan asli dari Shanghai. Yang cara pengolahannya termasuk ini. Kenapa? Karena kuah supnya dibekukan terlebih dahulu. Kemudian dipotong-potong dalam bentuk kotak kecil, lalu dimasukkan dalam daging atau apapun yang dimasukkan dalam bentuk. Xiaolongbao juga disebut dengan kue sup pangsit. Yang kedua adalah potie. Potie atau gyoza adalah sejenis dumpling Cina yang dimasak dengan digoreng dengan sedikit minyak. Potie diisi dengan daging, udang, dan sayur, dan biasanya berbentuk seperti bulat sapi. Potie dimakan bisa ditambah dengan kecap yang ditambah dengan irisan jahe atau sambal. Yang ketiga adalah mie paikut. Dalam bahasa Mandarin adalah paikut de mian tiao. Mie paikut disebut juga dengan mie kaki babi. Kenapa? Karena mie-nya dimasak bersama dengan kuah kaldu kaki babi. Mie paikut terasa kenyal dan dikombinasi dengan sayur asin dan daun bawang. Mie paikut sangat tidak direkomendasikan untuk muslim. Yang keempat adalah lebah madu atau dalam bahasa Mandarinnya mie feng. Makanan ini adalah makanan tradisional dari provinsi Yunnan. Masakannya yang paling disukai adalah lebah madu yang digoreng dalam minyak panas dan hanya diberi bumbu, garam, dan lada. Walaupun hanya diberi garam dan lada, namun rasa lebah madu goreng ini enak karena rasa manis dan gurih yang alami. Yang kelima adalah ekor babi atau dalam bahasa Mandarinnya chu wei pang. Di restoran A Ningpao, satu ekor babi yang direbus dengan kedelai dihargai sekitar 67.000. Makanan ini asalnya dari utara timur Cina. Di pasar basah, ekor-ekor ini biasanya dijual dalam rendaman air garam dan siap diolah. Ekor babi ini dipercaya bagus untuk kulit. Yang keenam adalah sup darah ayam atau darah bebek. Dalam bahasa Mandarin adalah qi xue tang gu ya xue. Makanan ini dipercaya sebagai obat penyembuhan. Masyarakat Cina percaya jika meminum darah ayam atau darah bebek dapat menambah darah. Rasa sup ini memang agak aneh dan tidak biasa, namun tetap memberikan sensasi segar dan lembut di lidah. Yang ketujuh adalah lapisan perut sapi atau dalam bahasa Mandarinnya Niu Wei Cheng. Makanan ini sangat populer di Cina. Harganya sekitar Rp41.000. Penyajiannya dapat berkuah atau digoreng. Walaupun rasanya hambar, namun itu dapat diolah menggunakan sedikit bumbu supaya rasa tersebut bisa lebih nikmat. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah ulat atau dalam bahasa Mandarinnya shi. Makanan ini bisa diolah dengan banyak cara. Yang paling favorit adalah digoreng dengan garam dan lada ataupun direbus dan direndam menggunakan Taishuan. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang wisata kuliner yang ada di kota Shanghai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Tianxing dan Shanghai Tianxi atau oleh-oleh khas dari kota Shanghai. Yang pertama, kain sutra Shanghai atau Shanghai Shijiao Yanliao. Shanghai adalah surganya kain sutra dengan ketersediaan dari beragam jenis, gaya, dan warna. Produk-produk sutra dibuat dalam berbagai macam produk seperti spray, gorden, hingga busana yang sudah jadi dan siap beli. Kamu juga bisa membeli bahan kain dengan ukuran per meter yang bisa dibawa box. Banyak tempat dan cara untuk memperoleh kain sutra di kota Shanghai. Jika kamu ingin membeli kain sutra dengan harga yang murah, kamu bisa pergi ke pasar dan toko-toko yang bersebaran di pinggir jalan di kota Shanghai. Jika kamu ingin membeli kain sutra dengan kualitas yang tinggi atau kualitasnya yang bagus, kamu bisa pergi ke pasar kain Xiliaopu atau pusat perbelanjaan sutra Qianan. Harga kain sutra itu sendiri berkisar 8 US dollar. Yang kedua, barang tradisional Cina. Barang tradisional Cina itu banyak sekali yang antik dan juga banyak yang berusia ratusan tahun yang lalu. Contohnya itu seperti
sumpit tradisional, pakaian tradisional, kaligrafi, juga beragam memorabilia dari berbagai era, salah satunya pada masa komunis Mao Zedong. Nah, untuk membeli barang tradisional tersebut, kamu cukup merogoh kocek mulai dari $2 hingga harga yang super fantastis. Kamu bisa membeli beragam barang bernuansa tradisional Cina untuk diri kamu sendiri atau untuk keluarga tersayang. Yang ketiga, souvenir dari batu giok atau Yuji Cinen. Batu giok merupakan salah satu oleh-oleh khas dari kota Shanghai yang wajib dibawa pulang oleh para wisatawan. Batu ini tersedia dalam berbagai bentuk dan juga kualitas di berbagai penjuru di seluruh kota Shanghai. Harganya itu berkisar dari $10. Untuk yang menginginkan oleh-oleh batu giok yang tidak repot saat dibawa pulang, kalian bisa memilih kerajinan giok berukuran kecil seperti anting-anting, kalung, atau dekorasi meja kecil. Batu giok memiliki kecantikan, keanggunan, dan kemurnian dalam kebudayaan Cina. Batu giok ini dikenal memiliki manfaat untuk kesehatan dan mengandung keseimbangan yin dan yang. Batu giok ini merupakan salah satu souvenir yang otentik karena menurut kepercayaan masyarakat Cina, batu giok ini bisa menjauhkan roh-roh jahat dan bisa mendatangkan keberuntungan. Yang keempat, oleh-oleh khas dari kota Shanghai yaitu buah kering atau hanko. Meski Indonesia juga memiliki beberapa makanan ringan dalam bentuk buah kering, kondisi alam di Shanghai yang beriklim subtropis tentunya memiliki pilihan buah kering yang berbeda dengan Indonesia. Nah, buah kering yang dijual di kota Shanghai dijual dalam bentuk ukuran paket, mulai dari ukuran yang besar hingga yang berukuran kecil. Ini membuat buah kering menjadi salah satu souvenir yang cocok untuk dibawa pulang, karena bentuknya yang mudah dibawa dan juga harganya terjangkau, yaitu $2. Berikutnya, oleh-oleh khas dari kota Shanghai yaitu kipas dari kertas atau Yishan. Kipas kertas menjadi salah satu bagian dalam kehidupan masyarakat di Shanghai selama berabad-abad sebagai penghalau panas sebelum adanya kipas listrik. Souvenir ini sangat cocok untuk oleh-oleh khas dari kota Shanghai yang wajib dibawa pulang oleh para wisatawan karena harganya itu cukup terjangkau, yaitu $3 per buah. Tapi jika teman-teman ingin memiliki kipas kertas yang dilukis dari tangan asli, itu harganya lumayan mahal. Yang terakhir, oleh-oleh khas dari kota Shanghai yaitu teh Cina atau Sunghuocha. Teh tidak hanya diminum, tetapi ia juga merupakan kultur dan sejarah yang berasal dari Cina. Budaya meminum teh atau pengenalan teh bagi dunia semuanya berasal dari Cina sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi pecinta teh, kota Shanghai adalah lokasi yang tepat untuk memilih beragam jenis teh terbaik dari Cina. Beberapa jenis teh yang saya rekomendasikan untuk teman-teman beli, yang pertama itu ada teh Longqing atau teh sumur naga, yang kedua ada teh Ti Kuan Yin, yang ketiga ada teh merah Cina, dan yang terakhir ada teh bunga. Sekian penjelasan saya mengenai oleh-oleh khas dari kota Shanghai. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xie. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mata uang yang digunakan di kota Shanghai, Cina. Selama di Shanghai, tak jarang para wisatawan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan penukaran mata uang. Mata uang Cina dikenal dengan nama renminbi atau yuan yang kerap kali ditulis dengan singkatan RMB atau CNY. Renminbi diterjemahkan sebagai mata uang rakyat dalam bahasa Mandarin yang dimana pertama kali dikeluarkan pada Desember 1984 seiring dibentuknya Bank Rakyat Cina. Meskipun singkatan resmi adalah CNY, tetapi singkatan dari RMB juga sangat umum digunakan di Shanghai. Dalam pertukaran mata uang yuan dan RMB ke dalam mata uang Indonesia senilai 1.500 sampai dengan 2.173 rupiah, dan itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Yuan juga disebut sebagai kuai dalam bahasa Cina lisan. Secara umum, kita bisa menyebut harga suatu barang dalam satuan yuan. Misalnya, harga sepatu ini adalah 10 yuan, tetapi akan salah jika kita menyebutnya harga sepatu ini adalah 10 renminbi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mata uang yang digunakan di kota Shanghai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam sejahtera. 谢谢。